Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dengan saya di Budget Garden. Hari ini saya akan menghitung atau mengukur berapa pemakaian listrik dan juga berapa jarak tempuh dari Wuling Cloud EV yang pada hari ini saya lakukan charging dari 55% menjadi 100%. Nah, ini jadi tanggal 19 September ya. Jadi tanggal 19 September atau mungkin lebih tepatnya tanggal 18 September saya melakukan charging dari 55% menjadi 100%. Ini kita lihat ya, odometernya tetap sama ya, 1924. Kemudian di sini juga 1924. Oke. Chargingnya itu adalah menggunakan wall charger 6 kW atau 7000 kW, dimana arus chargingnya itu sekitar 31,6 ampere. Kemudian tegangannya ternyata hanya 198 volt dan setelah dilakukan charging ternyata membutuhkan waktu 4 jam 26 menit 52 detik dengan kWh yang terpasang atau yang terpakai adalah 28,58 kWh. Lalu seperti apa perhitungannya? Jadi gini, saya mulai menggunakan Wuling Cloud EV ini sudah hampir sekitar 39 hari ya. Jadi ini di tanggal 18 September itu adalah hari ke-39. Kemudian di cas terus menerus digunakan dan kami coba menghitung lebih detail lagi. Jadi di tanggal 16 September itu posisinya sudah 100%. Jadi ini ada catatannya. Jadi kami di tanggal 16 September itu kami baterai awalnya di 100%. Jadi odometer awalnya di 1767, kemudian charger kapasitas baterainya di 100%. Kemudian kita gunakan sampai di tanggal 19. Jadi di tanggal 16 sampai tanggal 19 kita gunakan dan terlihat ya. Jadi ini adalah baterai awal per harinya. Jadi 100% di tanggal 16, kemudian digunakan sisa 90%, di tanggal 17 digunakan lagi sisa 74%, di tanggal 17 ya. Kemudian nanti di tanggal 18 ini digunakan di baterai akhirnya di 55%. Kemudian di 55% saya cas lagi menjadi 100%, dan kira-kira perhitungannya akan seperti ini. Oke. Kembali lagi ke sini. Jadi tadi seperti di awal saya sampaikan bahwa saya coba menghitung dari tanggal 16 sampai tanggal 19. Di sini di tanggal 16 pagi itu kondisi baterainya 100%. Kemudian di tanggal 19 pagi juga kondisi baterainya 100%. Artinya ini durasi pemakaiannya adalah 3 hari. Dan tadi pagi di tanggal 18 September itu sisa baterainya adalah 55% dan kita cas sehingga menjadi 100%. Penambahan kapasitas baterainya itu 45%. Jadi seperti di sini ya, 28,58 kWh itu adalah 45% baterai dengan durasi chargingnya 4,45 jam. Jadi 4 jam 26 menit itu ya, kita coba konversi, ini sekitar 4,45 jam. Kemudian durasi chargingnya ini sekitar 10,11% per jam. Artinya kalau 45% dibagi 4,45 jam ya dapatnya sekitar 10,11% per jamnya. Jadi untuk untuk durasi charging itu ya 1 jamnya hanya mendapat 10%. Kemudian kWh chargingnya seperti yang tertera di foto, ini 28,58 kWh, dan biaya chargingnya ini adalah besarnya kWh dikalikan tarif rupiah kWh PLN, ini sekitar 1699 ya. Jadi dikali 28 ini dapatnya di 48.000.
Kemudian kemarin mulai charging itu di jam 18 dan selesai selama 4,45 jam. Nah, data ini akan terus kami update, akan terus saya update sehingga nanti bisa ketahuan sebenarnya apakah ada perbedaan ketika umur mobilnya sudah tua ya. Artinya ini adalah umur mobil baru 39 hari. Nanti kalau sudah di 100 hari, di 300 hari mungkin akan kita lihat apakah masih sama seperti ini. Nah, kemudian untuk ngukur KWH-nya, untuk ngukur jarak tempuhnya, jadi di tanggal 16 itu 100% baterai itu odometernya di 17,67. Jadi di sini ya. Di sini odometer awal di tanggal 16 itu 17,67 ya, 1767 km, dan ini pagi-paginya adalah baterainya 100%. Kemudian kemudian di tanggal 19 itu odometernya di 1924 km. Jadi di 100% tanggal 19 itu 1924. Artinya apa? Kalau tanggal 16 kita mulai nyalakan mobil itu di 1767 dan di pagi tadi itu di 1924, berarti jarak tempuhnya adalah 157 km dan baterai yang digunakan itu sebanyak 45%. Nah, 45% dari mana ya tadi? Dari pengecasannya ya. Pengecasan dari awal ngecas itu 55 dan terakhir ngecas itu 100, berarti memang yang digunakan itu adalah 45%. Nah, jarak tempuhnya 157, artinya apa? Kalau kita coba hitung rasio kilometer per persen baterai, maka kita coba hitung 157 dibagi 45. Nah, makanya rasionya adalah sekitar 3,49. Nah, dari sini kita bisa estimasikan ke 100%-nya. Jadi kalau rasio kilometer per persen baterainya itu 3,49, artinya kemungkinan kalau digunakan terus dengan mode yang seperti ini, cara berkendara seperti 3 hari terakhir, kemudian yang nyupirnya juga sama, lokasinya ya beda-beda tipis, maka akan menempuh jarak 349 kalau sampai habis ya. Nah, berarti ya ini jauh di bawah klaimnya Wuling yang 460 ya. Tapi memang tentunya 460 itu kan hasil pengujian dengan metode tertentu ya. Dan ini adalah metode real pemakaian user gitu ya. Jadi memang ya kita harus sadar bahwa akan ada perbedaan antara pengujian dengan realnya ya. Nah, kemudian rasio per kilometer per kWh. Jadi kalau kita hitung rasio kilometer per kWh-nya ini adalah 5,49. Artinya 1 kWh ini kita peroleh dari 157 dibagi dengan dibagi dengan kWh-nya ya. Jadi ini kWh-nya 28,58. Ini 157 dibagi 28,58. Jadi artinya 1 kWh-nya itu bisa mencapai jarak 5 km ya. Nah, kalau kita rupiahkan rasio rupiah per kilometer, jadi 1 kilometernya itu ya sekitar 309 rupiah. Nah, kalau kita bagi juga ini kWh per harinya nih, arti biaya kWh per harinya ya sekitar 16.000. Jadi ini didapat dari 48.000 dibagi dengan 3 hari, makanya di 16.000 ya. Kira-kira itu. Jadi mungkin kesimpulannya adalah bahwa dengan Cloud EV ini pemakaian dalam kota rasio kilometer per persen baterainya sekitar 3,4. Artinya kalau kita mungkin perkirakan atau mungkin tidak ada charger atau apa ya,
Ya, SEP-nya kita hanya boleh menempuh 349 km saja di dalam kota gitu sebelum baterai itu habis, sehingga harus menggunakan towing misalnya ya. Jadi artinya sebelum habis, sebelum 349 km ya kita harus cas ya. Kemudian untuk rupiahnya tadi ya satu hari itu sekitar 16.000 ya, 16.000 rupiah. Dan 16.000 rupiah itu artinya untuk menempuh jarak sekitar 50 kilo ya, 50 kilo. Jadi ini 16.000 per 50 kilometer. Saya rasa masih cukup murah ya dibandingkan dengan BBM ya, dan masih cukup nyaman juga. Mungkin itu, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tonton terus, pantengin terus channel ini, dan kita akan terus update data-data ini sehingga nanti mungkin harapannya ya bisa menjadi bermanfaat ya, baik itu untuk penelitian mobil listrik ataupun mungkin untuk peningkatan efisiensi mobil listrik ataupun baterainya ya. Jadi data ini akan saya coba update, dan ini saya kemarin mulai dari hari ke-33 dari serah terima ya. Dari serah terima ini di 10 Agustus, ini sudah hari ke-33 saya mulai mencatat ya hariannya. Jadi harian di odometer di pagi hari sebelum jalan itu berapa, kemudian di sore hari pas parkir itu berapa, kemudian baterainya juga sama kami catat ya, baterai di awal berangkat berapa, di akhir berangkat berapa, sehingga nanti bisa dicek juga rupiahnya ya. Jadi ini hariannya rupiah. Ini contohnya di tanggal 13 saya 16.000, selanjutnya 13.000, ini 5.000, kemudian di tanggal 16 24.000, tapi saya tidak mengeluarkan biaya untuk cas di tanggal 17 dan 18. Kira-kira seperti itu. Di tanggal 19 ini 48.000. Kira-kira itu. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.